wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, tentunya kita udah ngerti dong apa itu persamaan dasar akuntansi, unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, bentuk-bentuk persamaan dasar akuntansi, serta bisa membuat persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah rumus dasar yang menunjukkan keadaan keuangan perusahaan dan menjadi dasar proses akuntansi selanjutnya hingga penyusunan laporan keuangan. Tiap kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan keuangan perlu dicatat karena kondisi mempengaruhi perkembangan perusahaan ke depannya. Dalam persamaan dasar akuntansi, aktiva selalu disertai dengan pasiva, di mana aktiva yaitu seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan, sedangkan pasiva adalah sumber perbelanjaan kekayaan, entah itu dari modal ataupun dari utang. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Aktiva adalah sama dengan aset dan sama dengan harta, yang artinya kekayaan yang dimiliki perusahaan. Jadi aset dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, dan lain-lain. Dan aset tetap terdiri dari aset berwujud dan tidak berwujud. Contohnya aset berwujud ada peralatan, kendaraan, gedung, dan lain-lain. Sedangkan tidak berwujud ada hak cipta, hak paten, dan franchise. Liabilitas disebut juga utang atau kewajiban. Utang terdiri dari dua, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek contohnya utang usaha, wesel bank, pendapatan diterima di muka, utang bank, dan beban yang masih harus dibayar. Utang jangka panjang contohnya utang hipotek dan utang obligasi. Yang ketiga yaitu ekuitas dan modal pemilik. Selain utang, sumber kekayaan adalah modal. Modal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu setoran pemilik, pengambilan pribadi, pendapatan, dan beban. Membentuk persamaan akuntansi. Aktiva sama dengan pasiva. Pasiva ini terdiri atas liabilitas atau hutang atau modal. Jadi bentuk persamaan akuntansi bisa kita buat sebagai berikut. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Harta sama dengan uang ditambah modal. Kita bebas menggunakan cara yang mana saja. Contoh tabel persamaan dasar akuntansi. Mengisi kolom tanggal harus secara berurutan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Di kolom aset dibagi menjadi 4 akun. Ada kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Kas dibagi menjadi 2, kas di tangan yang artinya kecil dan kas di bank yang artinya besar. Perbedaan piutang dengan utang. Piutang artinya orang yang berhutang pada kita, sedangkan utang kita yang berhutang pada orang. Perbedaan perlengkapan dan peralatan. Perlengkapan itu habis pakai, kurang dari setahun. Contohnya seperti sampo, sabun mandi, dan lain-lain. Sedangkan peralatan tahan di atas 1 tahun. Contohnya gunting. Untuk kolom pasiva terdiri dari kewajiban atau utang dan ekuitas atau modal. Di sini semua transaksi yang bersifat kredit itu pencatatannya di utang, sedangkan semua transaksi tunai pencatatannya di ekuitas atau modal. Perlu juga diingat bahwa pencatatan akuntansi ini harus balance atau seimbang antara aktiva, kolom aset, dengan pasiva atau kolom kewajiban utang. Jika saldo aset dengan kewajiban ditambah ekuitas namun tidak sama, artinya ada yang salah dengan pencatatan akuntansi yang kita lakukan, sehingga harus dikoreksi ulang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.